wabarakatuh. Nama saya Salsabila Frederika. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan kurikulum dan lembaga pendidikan. A few moments later. Baik, yang pertama itu ada latar belakang. Kurikulum dan pendidikan adalah dua hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Sistem pendidikan modern tak mungkin berjalan baik tanpa melibatkan keikutsertaan kurikulum. Tak mungkin pula ada kegiatan pendidikan tanpa kurikulum. Dalam kurikulum itulah tersimpul segala sesuatu yang harus dijadikan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan. Pemikiran tentang adanya kurikulum adalah setua dengan adanya sistem pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, kaitannya dengan dunia pendidikan, pengembangan dan pembenahan kurikulum harus senantiasa dilakukan secara keseimbangan, baik dari sisi muatan maupun dari segi waktu dan periodisasi evaluasinya. Dari latar belakang yang saya sampaikan tadi, ada pun beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana strategi pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum, dan yang kedua bagaimana pengelolaan sumber daya untuk mendukung kurikulum, yang ketiga bagaimana monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kurikulum, dan yang keempat bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kurikulum. Dan yang pertama itu ada A. Pelaksanaan pembelajaran merupakan aspek utama dalam implementasi kurikulum di sekolah dan lembaga pendidikan. Keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh strategi yang digunakan, peran guru, serta keterlibatan peserta didik, yaitu ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran mencakup metode dan teknik yang digunakan guru dalam mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Beberapa strategi yang umum diterapkan yaitu meliputi pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, melibatkan siswa dalam proyek nyata yang menuntut pemecahan masalah dan kreativitas. Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning membantu siswa memahami konsep melalui penyelesaian masalah nyata. Pembelajaran laboratif, siswa bekerja dalam kelompok untuk mencapai pemahaman bersama. Pembelajaran diferensiasi menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan individu siswa. Dan yang ketiga, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, menggunakan media digital untuk mendukung proses belajar mengajar. Dan ada juga yaitu peran guru. Guru memiliki peran kunci dalam melaksanakan kurikulum, yaitu ada sebagai fasilitator, motivator, evaluator, dan inovator. Kalau dalam fasilitator membantu siswa menemukan dan memahami materi pembelajaran. Kalau sebagai motivator, yaitu memberikan dorongan dan semangat kepada siswa agar aktif belajar. Kalau sebagai evaluator, yaitu melakukan penilaian terhadap perkembangan dan hasil belajar siswa. Kalau sebagai inovator, yaitu mengembangkan metode dan media pembelajaran yang menarik dan efektif. Selanjutnya itu ada keterlibatan peserta didik. Keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Bentuk keterlibatan peserta didik yaitu meliputi beberapa berikut, yaitu ada pertama ada partisipatif aktif dalam diskusi dan tugas kelompok. Yang kedua, ada kemandirian dalam mengeksplorasi materi pembelajaran. Dan yang ketiga, ada kreativitas dalam menyelesaikan tugas dan proyek. Dan yang keempat, ada pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran mandiri. Selanjutnya itu ada pengelolaan sumber daya.
Pengelolaan sumber daya mencakup aspek yang berkaitan dengan ketersediaan fasilitas, pengelolaan anggaran, dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama itu ada ketersediaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan kurikulum, meliputi yaitu ada ruang kelas yang nyaman dan memadai, ada laboratorium dan perpustakaan yang lengkap, ada perangkat teknologi yang mendukung pembelajaran, itu komputer, LCD, internet, dan lain-lainnya. Fasilitas olahraga dan seni untuk membangun keterampilan siswa. Selanjutnya itu ada pengelolaan anggaran, yaitu memastikan bahwa setiap program dan kurikulum dapat berjalan optimal. Aspek dalam pengelolaan anggaran itu meliputi beberapa berikut. Yang pertama itu ada yang alokasi dana untuk fasilitas pembelajaran, dan yang kedua penyediaan buku dan alat bantu pembelajaran, dan yang ketiga ada pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan guru dan staf pendidikan. Adapun pengembangan sumber daya manusia, pengembangan SDM bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, meliputi pelatihan dan workshop bagi guru, peningkatan kualifikasi akademi guru, evaluasi dan peningkatan kompetisi tenaga pendidikan. Dan bagian selanjutnya itu ada monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini digunakan untuk memastikan bahwa kurikulum berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pemanfaatan pelaksanaan kurikulum itu antara lain pemantauan bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan kurikulum. Bentuk pemantauan meliputi observasi langsung dalam proses pembelajaran, wawancara dan diskusi dengan guru dan siswa, dan yang ketiga analisis hasil ujian dan tugas siswa. MB, evaluasi hasil belajar. Evaluasi bertujuan untuk mengukur efektivitas pembelajaran. Bentuk evaluasi itu meliputi evaluasi formatif, yaitu berupa kuis, tugas harian, atau diskusi kelas. Evaluasi sumatif, yaitu berupa ujian tengah dan akhir semester. Evaluasi keterampilan melalui proyek atau praktik. Yang C ada umpan balik dan tindak lanjut. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan pembelajaran, meliputi pengembangan strategi pembelajaran yang lebih aktif, peningkatan kualitas materi ajar, pemberian bimbingan tambahan bagi siswa yang memerlukan. Dan bagian selanjutnya itu ada keterlibatan pemangku kepentingan. Pelaksanaan kurikulum tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Yang pertama itu ada kerjasama dengan orang tua. Peran orang tua dalam mendukung pembelajaran di rumah itu sangat penting, seperti mendampingi anak dalam belajar, berkomunikasi dengan guru terkait perkembangan anak, memberikan motivasi kepada anak, bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Dan yang kedua itu ada kerjasama dengan masyarakat. Masyarakat dapat berperan dalam pendidikan, yaitu melalui program magang atau kunjungan industri, kegiatan sosial dan kepedulian lingkungan, bantuan fasilitas pendidikan, koordinasi dengan dinas kependidikan, memberikan bimbingan teknis kepada sekolah, menyiapkan kebijakan pendidikan yang sesuai, dan memonitor dan mengevaluasi implementasi kurikulum. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan dari semua yang saya paparkan dan saya jelaskan, yaitu
Pelaksanaan kurikulum di sekolah dan lembaga pendidikan merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan koordinasi dari berbagai pihak. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum sangat bergantung pada strategi pembelajaran yang efektif, peran guru dalam membimbing siswa, serta keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar. Selain itu, pengelolaan sumber daya, baik dalam hal sarana dan prasarana, anggaran maupun pengembangan tenaga pendidik, berperan penting dalam mendukung pelaksanaan kurikulum. Pendidik berperan sebagai dalam mendukung pelaksanaan kurikulum. Monitoring dan evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa kurikulum berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dari hasil belajar siswa menjadi indikator keberhasilan pembelajaran, dan umpan balik yang diberikan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tidak kalah penting, keterlibatan pemangku kepentingan seperti orang tua, masyarakat, dan dinas kependidikan sangat mendukung implementasi kurikulum yang optimal. A few moments later.